Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Arina Kusuma sebagai dosen S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Kerja. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya pada aspek pengajaran. Mata kuliah Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Kerja (K3L) merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2. Bobot mata kuliah ini sebesar 2 SKS yang ditempuh selama 1 semester. Mata kuliah K3L bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan untuk menerapkan prinsip-prinsip K3L dalam manajemen risiko K3, mengevaluasi program kesehatan kerja, penyakit akibat kerja, lingkungan kerja, dan AMDAL, serta merancang kerangka penerapan SMK3 dan pengelolaan faktor psikososial di tempat kerja. Mata kuliah K3L membahas konsep dasar dan regulasi K3L, manajemen K3, kecelakaan kerja dan prosedur pelaporan kecelakaan kerja, manajemen risiko K3 mencakup identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko dengan metode JSA, hierarki dan HAZOP, kesehatan kerja dan penyakit akibat kerja, pencegahan kebakaran, lingkungan kerja dan AMDAL, APD dan penerapan SMK3 di perusahaan serta psikologi K3. CPL mata kuliah K3L yaitu CPL 2 mampu merancang sistem terintegrasi sesuai standar teknik, keselamatan, kesehatan lingkungan yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek kinerja dan keandalan, kemudahan penerapan dan keberlanjutan, serta memperhatikan faktor-faktor ekonomi, sosial, dan kultural. CPL 6 mampu merumuskan solusi untuk masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan, dan keselamatan publik, kultural, sosial, dan lingkungan, environmental consideration. CPMK mata kuliah K3L yaitu yang pertama, mampu memahami konsep dasar K3L, regulasi dan standar K3 serta lingkungan. CPMK 2 mampu memahami manajemen K3. CPMK 3 mampu menerapkan teori penyebab kecelakaan kerja dan prosedur pelaporan kecelakaan kerja. CPMK 4 mampu menerapkan manajemen risiko K3 dengan metode JSA, hierarki, dan HAZOP pada studi kasus. CPMK 5 mampu mengevaluasi program kesehatan kerja dan upaya pencegahan penyebab penyakit akibat kerja. CPMK 6 mampu mengevaluasi program pencegahan kebakaran di tempat kerja sesuai standar yang berlaku. CPMK 7 mampu menyusun program pemantauan faktor lingkungan kerja dan dokumen AMDAL. CPMK 8 mampu menyusun program penyediaan, penggunaan, dan perawatan APD sesuai potensi bahaya dan risiko pada aktivitas kerja. CPMK 9 mampu merancang kerangka penerapan SMK3 di perusahaan, dan CPMK 10 mampu merancang program pengendalian faktor psikososial di tempat kerja. Bahan kajian mata kuliah K3L yang pertama, konsep dasar K3L, regulasi dan standar K3 dan lingkungan yang berlaku, manajemen K3, kecelakaan kerja dan prosedur pelaporan kecelakaan kerja, manajemen risiko K3, kesehatan kerja dan penyakit akibat kerja, kebakaran dan pencegahannya, lingkungan kerja dan AMDAL, APD, penerapan SMK3 di perusahaan, serta psikologi K3. Sistem pembelajaran pada mata kuliah K3L dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus melalui metode pembelajaran aktif seperti ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Bentuk pembelajaran sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas atau secara daring menggunakan aplikasi web conference Zoom. Bentuk pembelajaran asinkronus dilakukan melalui platform e-learning UM Surabaya dan grup WhatsApp sebagai sarana diskusi mata kuliah dan pengerjaan tugas mandiri maupun kelompok. Adapun model pembelajaran mata kuliah ini yaitu problem-based learning, case-based learning, dan cooperative-based learning. Mata kuliah K3L ini dilaksanakan selama 16 pekan dengan pekan pertama sampai ke-7 dan pekan ke-9 sampai ke-15 merupakan pemaparan materi dan penugasan. UTS dan UAS dilaksanakan pada pekan ke-8 dan ke-16. Evaluasi pembelajaran dan bobot penilaian mata kuliah K3L terdiri dari kehadiran dan keaktifan mahasiswa sebesar 20%, penugasan individu atau kelompok 30%, UTS 20%, dan UAS sebesar 30%. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini terdiri dari buku dan jurnal nasional maupun internasional, salah satunya buku karya peserta sendiri yang berjudul Sistem K3 dan Lingkungan dalam Rekayasa Industri Modern, diterbitkan oleh Selat Media Partners Yogyakarta. Berikutnya cuplikan dari proses pembelajaran tatap muka yang saya laksanakan di ruang kelas. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang manajemen risiko K3. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, sikap berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Nah, selanjutnya saya akan berikan kesempatan teman-teman mahasiswa untuk melakukan presensi ya, mengisi di e-learning masing-masing. Selesai ya. Nah, sebelum kita ke materi hari ini, kita review sebentar ya. Materi pekan kemarin itu mengenai kecelakaan kerja. Saya punya sedikit pertanyaan gitu ya. Yang pertama adalah Pak yang bisa menjawab pertanyaan pertama, definisi kecelakaan kerja. Rezi, bisa menjawab pertanyaan pertama? Iya, ya cukup jelas ya. Jadi definisinya yang pertama apa tadi? Terjadi kecelakaan yang terjadi karena hubungan kerja. Yang kedua terjadinya itu di rute yang dilalui pekerjanya dari rumah menuju tempat kerja dan sebaliknya. Serta apa? Penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Ya. Ini dari gambar ini kira-kira yang tadi penyebab kecelakaan. Yang ini apa? Unsafe action, mana yang unsafe condition? Yang sebelah kirinya apa? Unsafe action karena dari pekerjanya ya. Kalau yang ini unsafe condition. Kita perlu tahu dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis bahaya dan risiko. Lalu melakukan penilaian risiko dari satu bahaya dan menentukan pengendalian risiko sesuai dengan hierarchy of control ya. Ada pokok bahasan ya. Yang pertama adalah mengenai konsep dasar manajemen risiko, yang kedua identifikasi bahaya dari risiko, yang ketiga penilaian risiko dari suatu bahaya menggunakan likelihood, severity, dan risk metric, dan yang keempat adalah pengendalian risiko sesuai hierarchy of control. Nah, sekarang definisi manajemen risiko ya. Di sini ya adalah langkah antisipasi dari timbulnya suatu kejadian yang berdampak negatif ya, menimbulkan kerusakan, kerugian ya, melukai pada manusia, harta benda, peralatan, properti maupun lingkungan. Selanjutnya, tujuan manajemen risiko yaitu yang pertama melindungi perusahaan dari risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi. Lalu yang kedua, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan K3 yang berlaku. Yang ketiga, membantu penyusunan sistem, program, dan kebijakan K3 secara sistematis dan konsisten dalam pengelolaan risiko. Dan yang keempat, mendorong manajemen proaktif dalam mengurangi risiko dan meningkatkan kinerja perusahaan. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran dan budaya K3 pada seluruh individu agar waspada terhadap potensi bahaya dan risiko. Selanjutnya, pelaksanaan manajemen risiko K3. Yang pertama adalah melakukan identifikasi berbagai bahaya yang ada dan risiko yang mungkin terjadi ya. Yang kedua, menilai tingkat risiko dengan melakukan yang pertama analisa tingkat kefatalan, kerusakan, kesakitan akibat pengaruh suatu risiko. Yang kedua, analisa tingkat kemungkinan terjadinya risiko, yaitu mempertimbangkan tingkat keseringan atau frekuensi dan tingkat keparahan bila risiko itu terjadi. Lalu, menentukan tingkat risiko berdasarkan hasil analisa yang dilakukan dengan membandingkan tingkat risiko yang diperoleh dari hasil analisa dengan kriteria risiko yang telah dibuat atau disepakati oleh manajemen. Ya. Lalu yang ketiga di sini adalah memutuskan apakah hasil analisa risiko itu dapat diterima, ya, sehingga perlu dilakukan tindakan pengendalian yang dapat mengurangi pengaruh bahaya dan risiko tersebut. Mengapa identifikasi bahaya, identifikasi risiko itu penting? Karena di sini ya 90% kecelakaan itu dapat dicegah. Lalu yang kedua, bahaya yang tidak dikenali ini menjadi sumber kecelakaan. Lalu yang ketiga, identifikasi bahaya ini adalah langkah pertama dalam SMK 3 diatur di PP nomor 50 tahun 2012. Nah, ini ada pertanyaan nih. Ini apa ya bahayanya ya dari pekerja yang seperti ini? Ada yang bisa menjawab? Ya, Nino. Oke. Iya, tidak menggunakan APD ya. Ini kan nggak pakai full body harness ya. Terus apa lagi kira-kira? Ya, bahayanya bisa terjatuh gitu ya. Ya, terjatuh. Terus kemudian ini membawa apa?
materialnya bisa menimpa pekerja lain yang ada di bawah gitu ya. Selanjutnya, nah ini definisi bahaya dan risiko. Coba kita lihat di sini ya. Bahaya atau hazard itu adalah sumber atau situasi yang berpotensi menimbulkan cedera, penyakit, kerusakan atau kerugian. Nah, contohnya mesin pres tanpa pengaman. Ini bekerja di ketinggian tanpa railing dan paparan bahan kimia korosif. Nah, risiko ini adalah kombinasi kemungkinan terjadinya likelihood dan tingkat keparahan atau severity dari suatu bahaya. Nah, ini ada risiko rendah, contohnya apa? Goresan ringan atau jarang terjadi. Risiko sedang itu berarti apa? Cederanya sedang gitu ya, atau kadang terjadi, dan risiko tinggi berarti dia fatal ya, gitu ya, atau sering berpotensi. Itu bedanya ya. Nah, ini tadi hazard, risk, insiden, dan accident. Ini ada contoh, misalkan ada sumber bahayanya lantai basah. Kemudian risikonya orang bisa terpeleset. Ini contoh mudahnya ya. Insiden itu adalah peristiwa yang tidak direncanakan dan menimbulkan kerugian. Insiden. Nah, kalau dia patah tulang ini berarti sudah masuk kecelakaan. Tapi kalau terjadi tapi tidak celaka, tidak cedera, itu apa namanya? Kejadian hampir celaka. Near miss gitu ya. Nah, kalau sudah celaka namanya ya kecelakaan. Paham ya? Di sini ada jenis-jenis hazard yang kita harus kenali tadi ya, yaitu bahaya fisik, bahaya kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial. Nah, di sini bahaya fisik yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan terhadap pekerja yang terpapar kebisingan dalam waktu yang lama. Kemudian suhu yang ekstrim, terlalu panas atau terlalu dingin, kemudian terpapar getaran dalam waktu yang lama, dan juga radiasi. Lanjut, ini jenis bahaya kimia. Ini karena apa berarti bahayanya? Karena adanya bahan-bahan kimia gitu ya, yang bersifat apa? Jadi bahan kimia itu bersifat toksik atau bersifat racun. Lalu ini di sini kemudian ada iritasi, kebakaran, peledakan, ini bahan kimia yang mudah meledak gitu maksudnya. Polusi dan pencemaran lingkungan ya. Ini bisa berupa gas, uap, debu, asam atau basa, dan pelarut. Nah, di sini ya saya berikan ada video ya kebocoran asam nitrat di pabrik Cilegon ya. Nah, di sini ada berita juga nih, mengancam kebutaan dan gangguan pernafasan. Nanti bisa diklik ya untuk bisa dilihat langsung, dibaca juga. Ya, lalu yang kedua ada jenis bahaya biologi. Ini karena apa? Diakibatkan oleh organisme atau makhluk hidup seperti virus, jamur, bakteri, binatang berbisa, dan lain-lain. Nah, ini biasanya tempat paparannya di sini, Mas. Rumah sakit, ya, peternakan, laboratorium, industri makanan, dan pertanian. Selanjutnya ada jenis bahaya ergonomi. Bahaya ergonomi ini meliputi cara kerja, posisi kerja, dan postur tubuh yang tidak sesuai saat melakukan pekerjaan. Lalu yang kedua, desain alat kerja dan tempat kerja yang tidak sesuai dengan antropometri tenaga kerja. Dan yang ketiga, pengangkatan beban yang melebihi kapasitas kerja. Dampaknya bisa ini cedera ya, MSDS, low back pain, dan CTS gitu ya. Nah, di sini ada jurnal saya dengan rekan ya mengenai pengembangan metode RULA berbasis image processing dan deep learning untuk penilaian risiko ergonomi postur kerja. Saya tampilkan linknya di sini, nanti bisa dibaca terkait dengan ergonomi penelitiannya. Nah, selanjutnya ada jenis bahaya yang kelima adalah jenis bahaya psikososial. Apa itu? Jadi bahaya yang ditimbulkan oleh kondisi kejiwaan tenaga kerja. Yang pertama adalah karena tekanan pekerjaan yang berlebihan, shift atau jam kerja yang panjang. Kemudian tekanan dari atasan, ini contohnya apa? Komunikasi yang buruk dan perlakuan yang tidak adil. Lalu lingkungan sosial yang buruk, ini contohnya adanya bullying di tempat kerja ya, dan hubungan yang kurang harmonis antar sesama rekan kerja. Nah, ini dampaknya adalah penurunan produktivitas, kemudian human error, dan gangguan kesehatan mental. Selanjutnya, ini teknik identifikasi bahaya. Jadi, dalam mengidentifikasi bahaya itu ada tekniknya ya. Yang pertama adalah di sini daftar periksa atau menggunakan checklist, kemudian menggunakan job hazard analysis dan job safety analysis, ya. Lalu ada FMEA dan HAZOP, ya. Nah, di sini sumber-sumbernya dapat dari mana kira-kira ya? Bisa dari pemeriksaan ke tempat kerja secara langsung, kemudian melakukan wawancara dengan pekerja di lokasi kerja, atau dari peristiwa atau kecelakaan yang terjadi. Di sini bisa juga dari kejadian near miss tadi yang hampir celaka juga dicatat ya, jangan yang hanya kecelakaan aja ya. Nah, kemudian dari informasi dari perusahaannya dan asosiasi industri. Lalu juga dari data keselamatan bahan atau kita sebut material safety data sheet. Ya. Nah, ini contoh ya, identifikasi bahaya di industri. Kira-kira seperti ini. Tadi kan sudah belajar ya 5 jenis bahaya ya. Nah, kalau yang fisik nih contohnya ada mengoperasikan mesin produksi. Bahayanya apa? Oh, ini ada kebisingan mesin.
Jadi mesinnya itu ternyata lebih dari 85 desibel. Nah ini risikonya apa? Gangguan pendengaran, ya, pekerjanya. Ya, ini kalau dibiarkan terus-menerus nanti bisa apa? Tuli permanen. Kemudian jenis bahaya yang kedua kimia. Contohnya mengecat produk menggunakan spray gun. Nah ini bahayanya paparan uap thinner dan catnya. Risikonya apa? Ya ini, ada bahan kimia yang apa tadi? Sifat toksik atau racun. Ya bisa dihirup tadi itu ya. Nah ini keracunan atau iritasi saluran pernapasan. Lalu biologi, jenis bahaya biologi, mengolah limbah cair di ipal industri. Nah, ada apa di sini bahayanya? Ada paparan bakteri dan mikroorganisme. Nah, risikonya terjadi infeksi dan penyakit akibat kerja. Ya. Lalu bahaya ergonomi, mengangkat bahan baku secara manual. Nah, bahayanya postur kerja membungkuk dan beban yang berat. Harus memperhatikan posisi yang baik. Karena kalau tidak akan menyebabkan low back pain ini ya, dan juga gangguan musculoskeletal disorder. Lalu yang kelima, psikososial. Contoh aktivitasnya bekerja dengan sistem shift dan target produksi yang tinggi. Jadi bahayanya beban kerja dan tekanan waktu. Apa yang terjadi? Stres kerja, ya risikonya stres kerja, kelelahan, dan penurunan konsentrasi. Ini di industri. Ini saya berikan contoh menggunakan job safety analysis. Ya. Bagaimana kita membuatnya? Yang pertama, kita pilih pekerjaan yang akan dianalisa. Pekerjaannya yang seperti apa? Pekerjaan yang spesifik khusus ya, yang beresiko tinggi gitu. Itu kita pilih, selanjutnya sudah dipilih, lalu kita uraikan urutan prosedur kerja, diurutkan langkah-langkah ketika melakukan pekerjaan itu. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai bahaya yang ada, lalu mengidentifikasi berbagai kemungkinan yang potensial untuk terjadinya kecelakaan, dan memberikan rekomendasi pengendalian untuk menghindarkan terjadinya kecelakaan yang telah diidentifikasi pada masing-masing langkah. Jadi bagaimana contohnya? Ada yang sudah pernah membaca jurnalnya mungkin? Nanti saya akan berikan ya. Ini contohnya. Jurnalnya terkait JSA pada PT Tamora Agro Lestari. Jadi tabelnya seperti ini. Tadi kan dikatakan JSA itu ada apa? Ada jenis, dipilih kegiatannya. Nah, di sini perbaikan stasiun perebusan. Nah ini, nomor satu pekerjaannya apa? Di perbaikan nih ya, stasiun perebusan. Ini jenis kegiatannya. Kemudian yang kedua, apa langkah-langkahnya ya? Yang pertama, membuka dan menutup pintu atas sterilizer ya. Terus kemudian ada bahaya apa di sini? Diuraikan, terkena uap panas, jatuh dari ketinggian, menghirup uap panas, mata terkena uap panas dan terpapar suara mesin. Risikonya kulit ini kalau terkena uapnya nanti kulit melepuh gitu ya. Rekomendasi perbaikan, menggunakan sarung tangan dan jas pelindung. Jadi jatuh dari ketinggian, ini risikonya kematian. Ini paling fatal ya kematian itu ya. Nah ini rekomendasinya menggunakan sepatu safety dan memegang palang pengaman gitu. Lalu menghirup uap panas, bahaya menghirup uap panas, risikonya iritasi mata. Rekomendasinya apa? Menggunakan masker dan face shield ya. Ini dan terpapar suara mesin. Ini berarti risikonya gangguan pendengaran. Rekomendasinya menggunakan earplug. Nah, perhatikan di sini. Ini adalah JSA itu adalah ada urutan langkah-langkah. Setelah membuka menutup pintu atas sterilizer, yang kedua memasukkan tandan buah segar ke dalam alatnya ya. Lalu yang ketiga membuka dan menutup pintu bawah sterilizer. Jadi ini ada langkah-langkah yang tidak boleh dilewatkan. Selanjutnya analisa risiko. Ada 3 hal utama dalam analisa risiko. Yang pertama, perkiraan seberapa besar dampak yang ditimbulkan bila suatu risiko tersebut menjadi kenyataan. Jadi kita harus tahu dampaknya apa. Kalau terpleset dampaknya apa? Apakah sampai patah tulang? Apa sampai terpleset kemudian meninggal? Ya itu kita perlu tahu dulu ya, diperkirakan. Yang kedua, seberapa lama atau sering sesuatu itu tersajan, terpapar ya. Misalnya kalau kebisingan, apakah dia terpapar terus-menerus atau tidak gitu ya. Lalu seberapa besar kemungkinannya terjadi suatu resiko tersebut. Lalu dalam pelaksanaan analisa dan penilaian resiko, pendekatan yang umum digunakan yaitu pendekatan kualitatif, ini dengan metode matriks, semi kuantitatif yaitu metode matriks dengan scoring ya, dan kuantitatif ini bisa dengan analisa statistik dan fault free analysis. Lalu penilaian risiko yaitu adalah upaya untuk menghitung besarnya suatu risiko dan menetapkan apakah risiko tersebut dapat diterima atau tidak. Ya, di sini penilaian risiko digunakan untuk apa? Menentukan tingkat risiko tadi ya. Ditinjau dari kemungkinan terjadinya, ya, likelihood dan keparahan yang dapat ditimbulkan atau severity. Oke. Ini teknik penilaian risiko. Jadi risiko ini diambil dengan mengalihkan likelihood dengan severity. Ya, pada tabel ini kita bisa lihat pada probability atau likelihood-nya ya ada nilai 1 sampai 5 ya. Yang pertama artinya ini adalah kejadian yang hampir tidak pernah terjadi. Yang kedua, kejadian yang mungkin terjadi ya tapi jarang.
Kemudian yang ketiga, ini adalah kejadian yang terjadi beberapa kali. Yang keempat, ini kejadian yang sering terjadi. Dan yang kelima, kejadian yang sangat sering terjadi, gitu ya. Lalu untuk yang impact atau severity, pada ini ya, nilai nomor 1 adalah tidak terjadi cedera, ya, tidak terjadi cedera. Kemudian yang nomor 2 terjadi cedera ringan. Dan yang ketiga ini terjadi cedera namun membutuhkan perawatan medis dan biasanya terjadi kehilangan waktu kerja. Yang keempat adalah cedera serius dan yang kelima adalah cederanya sangat fatal gitu ya atau menimbulkan kematian. Nah, risiko yang bisa diterima akan tergantung kepada penilaian atau pertimbangan dari suatu organisasi. Ini berdasarkan apa? Oh, tindakan pengendalian yang telah ada. Yang kedua, sumber dayanya ada, ya, finansial, SDM-nya, fasilitasnya. Lalu regulasi atau standar yang berlaku. Lalu yang keempat, rencana keadaan darurat dan catatan atau data kecelakaan terdahulu, ya. Walau suatu risiko masih dapat diterima, tapi harus tetap dipantau. Selanjutnya, risiko yang tidak bisa diterima, maka harus dilakukan apa? Upaya penanganan risiko, agar tidak menimbulkan kecelakaan atau kerugian. Ya, ini menghindari risiko, terus kita kurangi atau minimalkan, dan kita transfer risiko maupun kita terima risikonya. Sekarang kita ke pengendalian risiko atau hierarki kontrol. Nomor 1 adalah eliminasi, yaitu hilangkan bahayanya. Bisa nggak dihilangkan? Nggak bisa. Kita tetap harus pakai bahan kimia yang berbahaya itu. Alternatif yang lain? Ya nggak ada, nggak bisa. Nggak bisa dihilangkan, harus ada. Oke. Yang kedua deh kalau gitu ya. Yang kedua, substitusi. Ganti dengan yang lebih aman. Bisa tidak? Oh bisa. Ada bahan kimia pengganti yang lebih ramah lingkungan. Nah itu misalkan ya. Oke, kita gunakan itu. Lalu yang ketiga, rekayasa teknik. Isolasi manusia dari bahaya. Kalau industri baja, peluburan baja, ya, industri kaca, ketika bekerja dengan mesin bising sekali, maka manusianya harus diisolasi dari sumber kebisingan. Jadi ada tempatnya khusus manusia bekerja ya. Jadi bekerjanya tidak di luar yang tadi terpapar bising ya, tapi berada di ruangan tadi. Lalu yang keempat, administratif, ubah cara kerja, contohnya SOP-nya, atau diberikan pelatihan ya, dan juga rotasi kerja ya. Kebisingan pekerjanya tidak boleh terpapar terus-menerus, jadi ada rotasi kerja. Ya. Kemudian yang kelima baru APD, menggunakan alat pelindung diri. Ini adalah pelindung terakhir jika bahaya tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Baik, ada yang bertanya, teman-teman mahasiswa? Ya, Pak Hat, silahkan. Mengapa pada pengendalian risiko dengan cara administratif kurang efektif dibandingkan dengan cara rekayasa? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau pengendalian dengan administratif ini kan contohnya mengubah cara kerja gitu ya, SOP atau mengikutkan pekerja itu pelatihan ya, dan juga rotasi kerja ya. Nah ini artinya apa? Tergantung perilaku pekerjanya gitu ya. Makanya disebut kurang efektif karena tergantung dari perilaku pekerjanya. Jadi ada kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh pekerjanya ya. Misalkan lupa dengan SOP atau tahu tapi abai gitu ya dan lain-lain. Nah, sedangkan rekayasa teknik ini mengisolasi manusia itu langsung dari bahaya gitu ya, mengurangi berbahayanya ya. Jadi ini lebih efektif dan lebih bisa diandalkan gitu ya. Studi kasus yang pertama, seorang pekerja melakukan pemasangan defacing kolom pada ketinggian 8 meter menggunakan perancah scaffolding sederhana tanpa railing pengaman penuh. Pekerja tidak selalu menggunakan full body harness karena dianggap menghambat gerak. Nah itu ya. Lalu pekerjaan di target waktu sebelum pengecoran keesokan hari. Kondisi cuaca cerah namun area kerja cukup ramai oleh lalu lintas material dan pekerja lain di bawahnya. Pertanyaannya ya, nanti dibahas dengan anggota kelompoknya. Yang pertama, identifikasi minimal 4 bahaya pada lokasi kerja tersebut. Untuk setiap bahaya, tentukan likelihood-nya, severity, skor risiko, dan tingkat risiko menggunakan risk metric, dan berikan rekomendasi pengendalian untuk tiap bahaya sesuai hierarki pengendalian. Studi kasus yang kedua adalah seorang operator melakukan proses pengelasan welding pada tangki bertekanan di area produksi sebuah pabrik fabrikasi logam. Ruangan kerja tertutup, ya, ventilasi terbatas, dan operator bekerja seorang diri. Mesin las sudah cukup lama, kabelnya terlihat terkelupas. Nah, di area yang sama ada tabung gas asetilen dan oksigen diletakkan berdekatan dengan titik pengelasan. Nah, kemudian suasana kerjanya terburu-buru karena dikejar target. Nah, kemudian operatornya juga kadang-kadang nih melepas kacamatanya. Nah, ini pertanyaannya sama ya, seperti yang tadi. Bu akan kembali untuk
teman-teman mahasiswa untuk menyampaikan hasil diskusinya. Sudah selesai ya diskusi kelompoknya. Nah, kita sekarang sesi untuk teman-teman mahasiswa menyampaikan hasil diskusinya. Ya. Yang studi kasus pertama, oke, Nabila, silahkan untuk ini ya, menjawab ini ya. Ya, baik. Ya, cukup bagus ya untuk kelompok Nabila tadi ya untuk menjawab studi kasus yang pertama. Pertama memuat 4 bahaya sudah disebutkan dengan risikonya juga, lalu ada skornya juga sudah ada, dan sekaligus pengendaliannya disampaikan sesuai dengan urutan hierarki pengendalian tadi ya. Baik ya, kita kasih applause dulu untuk kelompok Nabila. Sebelum kita akhiri kuliah hari ini ya, saya akan memberikan tugas ya, nanti ini bisa dibaca di e-learningnya masing-masing ya, sudah saya berikan ketentuannya seperti apa. Ya kurang lebih begini ya, tugas kelompok mengenai apa manajemen risiko K3, ini bisa pada bidang industri dan konstruksi ya, sesuai nanti ini pilih studi kasusnya ya, industri manufaktur maupun proyek konstruksi. Baik, kita masuk ke kesimpulan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama adalah bahwa setiap pekerjaan memiliki lebih dari satu potensi bahaya dan risiko. Ya, yang kedua, identifikasi bahaya menggunakan JSA ini ya sebagai langkah awal pencegahan kecelakaan. Dan yang ketiga, risiko harus dinilai untuk menentukan prioritas pengendalian dengan metode kualitatif, semi kuantitatif, dan kuantitatif. Dan yang keempat, pengendalian risiko mengikuti hierarchy of controls ya, bisa menggunakan eliminasi, substitusi, kemudian ada rekayasa teknik, administrasi, dan APD. Ya, untuk pekan depan kita akan mempelajari HAZOP ya, dan juga hierarki ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup pertemuan kita hari ini? Tidak ada. Ini kesimpulan ya. Yang pertama adalah setiap pekerjaan itu memiliki lebih dari satu potensi bahaya dan risiko. Yang kedua, identifikasi bahaya adalah awal pencegah kecelakaan. Yang ketiga, risiko harus dinilai untuk menentukan prioritas pengendaliannya. Dan yang keempat, pengendalian risiko mengikuti hierarki kontrol. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video proses pembelajaran mata kuliah keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja atau K3L. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.